السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 30. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man qablakum, ada seorang raja di zaman dahulu sebelum kalian, wa kana lahu sahir, dia memiliki tukang sihir. Jadi bukan hal yang baru, raja, menteri, pejabat, bahkan pedagang besar punya dukun, punya tukang sihir, paranormal, apalah istilahnya. Intinya menjaga dia, menjaga kesuksesan dia dengan cara yang tidak syar'i. Kalau berdoa, sedekah, bentar-bentar umroh, itu cara yang syar'i. Menjaga kesuksesan, menjaga keberhasilan dia. Misalnya dia seorang dokter laris sekali, terkenal, penghasilan luar biasa besar. Nah, dijaga ini dengan cara syar'i, yaitu memperbanyak sedekah, membangun masjid, pesantren, menyantuni fakir miskin, bentar-bentar umroh, haji. Nah, ini boleh. Kan sama-sama nggak ada hubungannya itu. Sama-sama dengan bakar kemenyan, bentar-bentar naruh apa di pojokan rumah, kan sama-sama akal nggak bisa menalar. Cuman yang satu perintah Allah, yang satu perintah iblis. Kita tidak ragu, yang nyuruh naruh ini di pojokan sini, naruh ini sebelah situ, iblis. Nggak mungkin kalau bukan iblis, nggak mungkin kalau bukan setan, nggak mungkin malaikat. Iya kan? Apalagi Allah. Beda dengan sedekah, umroh, haji, bangun masjid, bangun pesantren, nyantuni fakir miskin. Ini perintah Allah dan Rasul. Nah, itu bedanya. Adapun sama-sama nggak masuk akal, sama. Apa hubungannya umroh dengan rezeki? Apa hubungannya sedekah, bangun masjid, bangun pesantren dengan keberhasilan? Kan nggak bisa jawab kita. Tapi itu dari Allah, masa kita nggak percaya? Allah yang bilang lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kabura qala lil malik, setelah raja ini tua renta, mungkin istilah kita sudah 80 tahun lebih ya. Hari itu mungkin tuanya ya mungkin 200 tahun, 300 tahun ya. Yang umurnya 60 sampai 70 kan cuma umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau kan panjang-panjang, ratusan tahun. Ketika si raja ini sudah tua renta, dia mengatakan kepada tukang sihir, dukun, paranormal, inni qad kaburtu fab'ath ilayya gulaman. Kebaliknya, yang tua renta si tukang sihirnya berkata kepada raja, yang tua renta ini dukunnya, aku sudah tua,
tolong carikan anak muda, u'allimhu as-sihar, agar aku ajarkan ilmu sihir. Biasa orang punya ilmu ingin diteruskan, diwariskan. Wa ba'atha ilaihi gulaman yu'allimu, dicarikanlah seorang anak muda, kemudian mulailah diajari ilmu sihir, ilmu syaitan. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, anak muda ini bolak-balik dari rumahnya ke istana, dari istana pulang ke rumahnya, ya. Di istana diajari oleh tukang sihir ini. Nah, di tengah jalan menuju istana itu ada rohib. Ada rohib. Kita mungkin ulama, ya, rohib, ulama zaman dulu. Ini kan sebelum umat Islam, umat kaum muslimin, ya, belum umat Nabi Muhammad SAW. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Dia penasaran, iseng-iseng duduk di majlis si rahib itu, dan dia tertarik. Fa'ajabahu, dia takjub dengan ucapan-ucapan ulama ini, ucapan tentang hak dan batil, surga, neraka, halal haram dan seterusnya, menyampaikan wahyu tentu. Wa kana idza ata as-sahira marra bir-rahib wa qa'ada ilaihi, dan begitulah terus hampir setiap hari. Maka dia sering terlambat mendatangi tukang sihir karena mampir dulu di ulama ini, rahib ini. Maka si rahib berpesan, kalau ada apa-apa jangan bilang aku, ya. Kalau tukang sihir menanyakan kepada engkau kenapa telat, bilang saja ngurusin keluarga atau apa, ya. Tentu si rahib tidak mau ditangkap, disiksa, ya kan? Kan si tukang sihirnya dibantu, disokong oleh raja Malik. Mulailah anak muda ini mendapatkan dua ilmu, satu ilmu dari Allah, satu lagi ilmu dari syaitan. Dua-duanya sampai kepada anak muda ini, dan muncul keraguan. Walaupun dia tertarik dengan ucapan si rahib ulama, tapi ada keraguan. Yang benar yang mana? Tentu bertentangan sekali. Tiba-tiba ketika dia lewat dalam satu perjalanan, fa bainama huwa ala dzalik id ata ala dabatin 'azimatin. Tiba-tiba anak muda ini ketika berjalan mendapati dabbah, binatang melata yang besar sekali, entah bentuknya seperti apa, apakah kadal raksasa, apa ya. Qad habasatin nas, orang-orang nggak bisa lewat, menutupi jalan saking besarnya. Maka anak muda ini mengatakan kepada dirinya dan kepada Allah tentunya, al-yawma a'lamu az-zahiru afdalu amir rahib. Hari ini insyaallah aku akan mantap, aku akan tahu yakin siapa yang berada dalam kebenaran, si rahib apa si tukang sihir. Ini kemantapan anak muda, karamah anak muda ini. Fa akhadha hajaran, lalu anak muda ini mengambil batu nggak seberapa, mungkin sekepal atau kerikil lebih besar dikit, nggak mungkin bisa mematikan binatang yang begitu besar. Faqal Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir
faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, seandainya rahib itu lebih engkau cintai daripada tukang sihir, seandainya rahib itu berada dalam kebenaran, tukang sihir berada dalam kebatilan, faqtul hadhihi dabbah, maka mohon matikan binatang melata ini. Lalu dilemparlah batu yang tidak seberapa itu, faramaha faqatalaha, mati. Dilempar sekali, mati. Wa wadan nas, orang-orang bisa lewat. Mantaplah anak muda ini bahwa rahib ulama ini berada dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran, sementara tukang sihir tadi berada dalam kebatilan. Fa'atar rahiba fa'akhbarahu, lalu karena girangnya, senangnya ya, dia sampaikan kabar gembira ini kepada rahib, gurunya. Rahib langsung berkomentar, ai bunayya antal yawma afdalu minni, wahai anakku, engkau lebih mulia dariku mulai hari ini. Hari ini engkau lebih mulia, lebih utama daripada aku. Qad balagha min amrika ma'a, aku telah melihat bahwa engkau lebih mulia dariku. Wa innaka satubtala, insyaallah engkau akan diuji. Kita tahu ketika seseorang berada dalam lingkungan bid'ah, lingkungan syirik, lingkungan kufur, dia seorang diri bertauhid sunnah, tentu akan diuji, dan ujian ini mendatangkan pahala besar. Maka antum mengamalkan sunnah di sini, insya Allah jauh lebih besar pahalanya daripada mengamalkan sunnah di Mekah Madinah. Secara ini ya, nah, Mekah Madinah nggak ada risiko ya, tapi antum sholat rapot, celana cingkrang, berjenggot dan seterusnya, ada cacian, ada makian, ada hujatan. Di sana kan tidak ada. Diundang tahlilan nggak datang, diundang acara maulid nggak mau datang, ada risiko. Wa in turita fala tadulla alayya, kalau nanti engkau diuji, jangan tunjuk aku, jangan sebut-sebut namaku, rahasiakan. Tentu si rahib ini nggak mau terbawa-bawa, ya kan? Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iril adwa. Setelah itu anak muda ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya penyakit buta, ya penyakit belang, ya penyakit macam-macam. Maka berbondong-bondong. Maka seseorang mempunyai karamah, bisa menyembuhkan dengan doa. Ini tidak bid'ah, ini tidak bid'ah. Yang bid'ah dengan batu misalnya, dengan keris misalnya ya. Dengan doa ruqyah tidak bid'ah. Dan berbeda satu dengan yang lain. Si fulan meruqyah orang sakit dengan baca surat Al-Fatihah misalnya, sembuh. Lalu ada yang sakit seperti itu sama, dibacakan surat Al-Fatihah juga, saya yang baca, pasti sembuh? Belum tentu, terserah Allah. Wasami'a jalisun lil malik, lalu ada seorang teman akrab raja,
duduk raja mendengar bahwa ada anak muda bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka teman duduk raja ini mendatangi anak muda tadi dengan membawa, dan dia buta, ya, dan dia buta. Teman duduk si raja ini buta, mungkin dari lahir. Mendengar ada anak muda yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, dia datang dengan membawa hadiah yang banyak sekali. Mahahuna laka ajma'u in anta safaitani. Jika engkau berhasil menyembuhkan penyakit butaku, semua hadiah ini aku berikan kepada engkau. Dijawab oleh anak muda ini, inni la asfi ahadan. Ini, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yasfi Allah. Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Lihat, seorang dokter yang beriman sunnah, dia akan berbicara seperti ini. Seorang dokter spesialis jantung misalnya, hampir semua pasien yang dia tangani berhasil sembuh, maka dia tidak boleh menonjolkan ilmu. Wajib bagi si dokter spesialis jantung ini mengatakan yang menyembuhkan adalah Allah, aku cuma perantara. Begitu juga anak muda ini, ya. Aku tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah. Fa in amanta billahi ta'ala da'awtullaha fasyafa'ak. Jika engkau mau beriman kepada Allah, dengan kata lain, jika engkau mau masuk Islam, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitmu, penyakit butamu. Jadi aku cuma berdoa memohon kepada Allah. Fa'amana billah, karena ingin sembuh dari buta, ya, dia mau beriman, dia masuk Islam. Fasyafahullah. Setelah anak muda ini berdoa, Allah kabulkan. Akhirnya Jalisul Malik tadi, teman dekat raja tadi, sembuh dari butanya, bisa melihat, ya, seolah belum pernah buta sebelumnya. Nah, di beberapa hari berikutnya, fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Seperti biasanya dia datang ke raja, duduk-duduk, minum-minum, ya. Kaget si raja. Dia bertanya, man radda alaika basar? Siapa yang menyembuhkan penyakit butamu? Kok engkau bisa sembuh? Siapa yang menyembuhkan? Dijawab oleh Jalisul Malik ini, Rabbi. Karena sudah masuk Islam dan dia yakin, beriman, dia menjawab dengan mantap, Rabbi, yang menyembuhkan aku adalah Tuhanku. Diajari oleh anak muda ini. Kaget dan maaf si raja, lalu bertanya, walaka rabbun ghairi? Engkau punya Tuhan lain selain aku? Rupanya raja ini mengaku sebagai Tuhan. Engkau punya Tuhan lain selain aku? Berarti dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi bukan Fir'aun ini, ya. Tercatat dalam sejarah ada beberapa raja yang mengaku Tuhan dan disembah. Rabbi wa rabbuka Allah. Dengan tegas dan tenang, Jalisul Malik ini, teman duduk raja ini, mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku, Tuhanmu sama, yaitu Allah. Tuhanku Allah sama dengan Tuhanmu, Tuhan seluruh alam semesta jagat raya ini, Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Maka ditangkaplah,
perintahkan kepada Al-Guju untuk menyiksa dia, karena berani-beraninya menyembah Tuhan selain si raja. Ya. Disiksa sambil ditanya-tanya, siapa yang ngajarin kamu begini dan seterusnya, hatta dalla 'alal ghulam. Lalu Jalisul Malik ini menunjuk anak muda ini. Ya, aku bisa begini, masuk Islam, beriman karena anak muda ini. Faji'a bil ghulami faqala lahu al-malik. Lalu ditangkaplah anak muda, dibawa ke hadapan raja. Raja berkata, "Ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul aqmaha wal absara wa taf'alu sihirmu dahsyat." Jadi masih dibilang sihirmu dahsyat, kata si raja. Sihirmu bisa sampai menyembuhkan orang buta, orang belang, orang begini. Dijawab oleh anak muda, "Inni la usfi ahadan, innama yusfi Allah." Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Fa'aqadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib. Lalu disiksalah anak muda ini, dipukul, ditendang, diinjak, disiksa agar kembali ke agama semula, ya. Terus sampai akhirnya dia menunjukkan rahib. Aku beriman, aku masuk Islam karena rahib. Waji'a bir rahib, maka ditangkaplah si rahib dan didatangkan di hadapan raja. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada si rahib, ulama tadi, irji an dinik, kembalilah ke agama semula, kembalilah ke agama semula, keyakinan semula, menyembah aku. Fa'aba, si rahib tidak mau, jelas dia tidak mau. Fada'a bil minsyari, lalu raja minta diambilkan minsar. Minsar itu pedang panjang tapi bergerigi, ya. Kata kita gergaji, minsar gergaji. Fawudi al-minsaru fi mafraqi ra'sihi, lalu gergaji itu diletakkan di mafraq kepalanya, di tengah-tengah kepala. Lalu dimintalah rahib untuk kembali ke agama semula. Karena tidak mau, fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqahu, lalu digergajilah kepala itu, belah menjadi dua, mati. Thumma ji'a bi jalisil malik faqila lahu, sekarang yang kedua, Jalisul Malik diminta untuk kembali ke agama semula, tidak mau, dan diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Kepalanya digergaji menjadi dua, mati. Thumma ji'a bil ghulam, ini yang terakhir, ya. Kan yang beriman cuma 3 orang itu. Ini satu negeri, ya. Satu negeri semuanya menyembah raja. Yang menyembah Allah cuma 3 orang. Rahib, kemudian tukang sihir, kemudian apa tadi, Jalisul Malik, kemudian anak muda. Yang 2 sudah mati. Jalisul Malik, teman duduk raja, sudah mati, digergaji kepalanya. Kemudian rahib juga sudah mati, digergaji kepalanya. Itu tinggal 1. Yang lainnya mungkin ikut-ikutan, ya. Tinggal 1 anak muda. Dan anak muda ini kan dididik, artinya sudah luar biasa ilmu sihirnya. Sayang kalau mati, maka
Gimana caranya supaya anak muda ini kembali ke agama semula? Maka si raja mengatakan kepada para al-gujub, idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Bawalah anak muda ini ke puncak sebuah gunung. Fas'adu bihi al-jabal. Nanti kalau sudah berada di puncak gunung, fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Suruh dia kembali ke agama semula. Kalau mau bawa pulang, kalau nggak mau lemparkan ke jurang, mati tentunya. Dibawalah oleh al-guju banyak. Tidak mungkin anak muda ini bisa melawan. Fadhahabu bihi fasaidu bihi al-jabal faqal. Ketika sudah mulai sampai di puncak gunung, anak muda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari al-guju itu dengan cara yang engkau kehendaki. Terserah engkau ya Allah. Nah, ini yang bagus. Jadi Allah jangan diatur, terserah Allah. Mau tiba-tiba mati semua, mau tiba-tiba sakit parah semua, mau apa terserah. Kita kadang-kadang suka ngatur Allah, bikin dia sakit perut, enggak udah-udah ya Allah, misalnya bikin dia pusing seumur hidup ya Allah, enggak usah, terserah engkau ya Allah. Yang penting selamatkan aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Farajama bihimul jabal. Tiba-tiba gunung itu berguncang hebat. Fasaqatu, lalu al-guju itu semuanya jatuh ke jurang, mati. Tentu ini mudah bagi Allah atas doa anak muda tadi. Anak muda ini selamat, dan itu juga mudah bagi Allah menyelamatkan satu manusia di tengah-tengah badai tsunami, di tengah-tengah gempa dahsyat, di tengah-tengah lahar panas gunung berapi. Kecil bagi Allah. Wa jaa yamshi ilal malik. Lalu anak muda ini dengan tenang berjalan menuju si raja. Luar biasa ya. Bukannya lari menyelamatkan diri, malah menghadap raja. Nantang seolah-olah Ini karena ada sesuatu. Dan sesuatunya ini luar biasa. Kalau nggak ada sesuatu, barangkali anak muda ini ya sudah pergi kemana, selamatkan agamanya. Dia tidak akan ditanyakan, bukan nabi. Anak muda ini bukan nabi kan. Dia nggak dakwah, nggak masalah, nggak wajib. Kalau nabi kan wajib menyampaikan dakwah. Begitu sampai di hadapan raja, si raja kaget dan bertanya, ma fa'ala bi ashabik? Apa yang terjadi dengan al-gujuku? Dijawab oleh anak muda, kafanihimullah, Allah selamatkan aku dari kejahatan mereka. Allah bikin gunung itu berguncang, mereka semua berjatuhan ke jurang, mati semua. Allah selamatkan aku, gitu kira-kira. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Ini si raja bukannya taubat ya. Mestinya kan melihat seperti ini, oh berarti dia berada dalam kebenaran, dibela oleh Allah, Tuhan. Kan tentu dia juga yakin bahwa dia bukan Tuhan ya kan. Cuman pengen disembah aja. Nah, itulah hidayah. Kalau Allah nggak kasih, pasti nggak dapat. Nah, bukannya sadar bertobat, malah si raja ini nyari al-guju lain lagi. Lalu diperintahkan kepada al-guju yang kedua ini untuk idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihi al-bahr. Bawa anak muda ini ke tengah lautan pakai kurkur, perahu yang tidak terlalu besar.
wa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuhu. Ajak dia untuk kembali agama semula, kalau mau bawa pulang, kalau enggak mau ceburkan ke laut. Bawalah anak muda ini oleh beberapa puluh al-gujur. Lalu di tengah lautan itu anak muda berdoa lagi, Allahumma gfirihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki. Maka fankafa'at bihis safinatu, tiba-tiba perahu itu berguncang hebat, semuanya tenggelam kecuali anak muda itu diselamatkan oleh Allah. Dan sekali lagi, ini mudah sekali bagi Allah, mati semua kecuali anak muda ini pulang dengan kur-kur tadi. Wa jaa yamsi ilal malik, kembali lagi ke raja. Ya, innaka lasta biqatili. Ketika si raja bertanya, ma fa'ala bi ashabik, sama apa yang terjadi dengan al-gujuku? Dijawab, Allah selamatkan aku dari kejahatan mereka. Lalu faqala lil malik, anak muda ini nantangin raja. Anak muda ini nantangin raja. Dan anak muda ini luar biasa pemberani, tidak takut mati. Anak muda ini mengatakan, innaka lasta biqatili, engkau tidak mungkin bisa membunuh aku. Engkau tidak mungkin bisa membunuh aku hatta taf'ala ma amuruka bihi, kecuali engkau lakukan apa yang aku perintahkan. Oh, nantang. Kalau engkau melakukan apa yang aku minta, engkau bisa bunuh aku. Kata raja, ma huwa, gimana caranya supaya aku bisa membunuh engkau? Dijawab oleh anak muda ini, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, undang para rakyat, kumpulkan seluruh rakyatmu, sa'idin wahidin, di lapangan luas, di padang yang luas, yang bisa disaksikan oleh mungkin ratusan ribu, jutaan manusia. Ya, fataslubuni ala jid'in, lalu ikatlah aku di tiang salib, saliblah aku, disalib. Ya. Ini menunjukkan setelah Nabi Isa. Ya. Maka setelah peristiwa Nabi Isa kan penyiksaan dengan cara disalib itu kan banyak. Nah, setelah engkau ikat aku di tiang salib, thumma khudh sahman min kinanati, ambillah anak panah dari kinanahku. Kinanah itu tabung tempat anak panah. Zaman itu hampir semua orang punya, kemana-mana bawa. Kalau sekarang mungkin atau di Eropa di mana kemana-mana bawa pistol ya. Kalau dulu bawa ini, jaga-jaga ada sesuatu. Kemudian ambil anak panahku dan letakkan di kabidil qaus, di busur. Busurnya terserah, busur siapa? Busurmu boleh. Nah, panahlah aku, insya Allah aku mati. Tapi sebelum memanah, ucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Kalau engkau tidak mengucapkan kalimat itu, aku enggak mati. Kalau engkau ucapkan itu, aku mati, insyaallah. Karena si raja ini pengen sekali anak muda ini mati, karena tentu menjadi duri di kerajaannya, ya kan? Maka dia mau. Dikumpulkanlah semua rakyatnya, mungkin sebagian besar rakyatnya, entah berapa ratus ribu, berapa juta. Lalu disaliblah anak muda ini di tiang salib. Lalu si raja sendiri yang mengambil anak panah si anak muda ini,
lalu dipanah dan diucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Maka summa ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sudghihi, kena di pelipisnya, nancep di pelipisnya. Secara logika mungkin nggak mati ya, tapi kehendak Allah mati dia. Wa wada'a yadahu fi sudghihi famata, lalu anak muda ini memegang pelipisnya itu dan mati. Wow, luar biasa hiruk pikuk. Kan kisah anak muda ini pasti sudah terdengar kemana-mana ya kan, bahwa dia masuk Islam, menyembah Allah. Ya begitu anak muda ini mati, dan anak muda ini sudah mau dibunuh oleh Al-Gujo selalu diselamatkan oleh Allah. Dan tiba-tiba mereka menyaksikan pemandangan seperti ini, maka tanpa pikir panjang rakyat, mungkin mayoritasnya teriak, amanna birabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Ya Allah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Ketakutan si raja, ketakutan si raja. Maka atas bisikan temannya, maka si raja memerintahkan membikin ada suratnya ini kan, membikin paring ya, selokan besar. Ya tentu yang masih setia kepada raja ya banyak sekali, dan mereka pasukan punya senjata, sementara rakyat kan tidak punya. Nah, setelah tergali parit yang panjang, lalu dimasukkan kayu bakar ke dalam parit itu, lalu dibakar. Bayangkan, ada api menyala-nyala di parit entah berapa kilometer. Si raja mengatakan, siapa yang tidak mau kembali ke agama semula, siapa yang ikut-ikutan anak muda menyembah Allah, tidak menyembah aku, dia harus masuk ke parit api ini. Hari itu rakyat daripada menyembah raja, tidak menyembah Allah, mereka masuk 1, 2, 10, 20, 100, 500, 1000, 2000, entah berapa ribu yang masuk ke dalam parit api mati. Lebih baik mempertahankan keimanannya daripada terus hidup harus menyembah raja. Sampai kepada seorang wanita, hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha, wanita yang sedang menggendong bayinya yang masih menyusu. Fataqa'asat an taqa'a biha, dia maju mundur, masuk jangan, masuk jangan, masuk mati. Dan matinya tidak sendiri tentunya, dia melihat ke anaknya, bayinya. Kalau dia sendiri barangkali nggak mikir ya. Kalau nggak masuk, dia harus kembali menyembah raja, musyrik, kufur. Dia maju mundur. Di saat dia maju mundur ini, faqala lahal ghulam, tiba-tiba bayi yang ada di gendongan itu bisa berbicara. Ya, mungkin umur 3 bulan, 5 bulan, mustahil bisa bicara kan? Tapi Allah yang menghendaki bayi ini bisa bicara. Ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Memberikan semangat kepada ibunya, wahai ibu, engkau berada dalam kebenaran, jangan ragu-ragu, bersabarlah. Memberi semangat, akhirnya masuk bersama bayinya dan mati. Ya.
Ini yang terkenal dengan asbabul ukhdud, orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit api. Ya. Hal ataka hadithul julud. Kalau antum pernah dengar kisah entah berantah, Malin Kundang, apalagi kisah Tangkuban Perahu, macam-macam. Itu entah berantah, siapa yang larang kita nggak tahu, dan kelihatan bohong. Adapun ini keluar dari lisan Nabi SAW, tidak mungkin bohong. Ini pernah terjadi di muka bumi entah tahun berapa. Melihat dari beberapa bukti setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad SAW, dan diabadikan dalam Al-Quran. Ya, rawahu Muslim, sahih Imam Muslim, fikul hadis. Ada banyak sekali, saya pilihkan beberapa saja. Ahlul fasadi yabhathuna amman yarithu fasadahum. Orang-orang yang rusak, tukang sihir, orang-orang yang terkena syubhat, itu selalu mencari orang-orang yang akan mewarisi kerusakannya. Gitu. Di mata kita ahlu sunnah, Ahmadiyah itu sesat, kufur, ahli maksiat, ahli neraka. Tapi mereka mencari orang-orang, mengajarkan kepada anak cucunya untuk meneruskan kesesatannya, karena mereka nggak menyangka, mereka nggak sangka, mereka nggak sadar kalau itu sesat. Dan ini beda dengan pelacur, pemabuk, penjudi. Apakah mereka ingin anaknya juga ikut jadi pelacur, pemabuk, judi? Tidak. Tidak. Berapa banyak pelacur, pemabuk, penjudi, anaknya di pesantren, kan? Ya. Biar nggak ikut seperti bapaknya, cukup bapaknya saja yang ahli maksiat, kata dia, kata bapaknya. Apa? Syahwat. Beda dengan subhat. Subhat tidak merasa salah, maka dia mencari orang untuk meneruskan subhatnya. Isti'anatul muluki wal hukami alladhina la yahkumuna bi syar'illah bis-saharati wal arrafin, wa hadha amrun lam nazal qa'iman ila yaumin nasi hadha. Meminta tolong kepada para raja, kepada para penguasa, untuk membantu sihir, untuk membantu syubhat, untuk membantu kesesatan, itu ada dari dulu sampai hari ini, ya, sampai hari kiamat. Wallahu ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.